Pengertian halogen. Halogen adalah unsur-unsur kimia yang berada pada golongan 8A atau golongan 17 dalam tabel periodik. Kata halogen berasal dari bahasa Yunani halos atau garam dan gen pembentukan, sehingga berarti pembentukan garam. Unsur halogen sangat reaktif dan mudah membentuk garam dengan logam, misalnya NaCl atau garam dapur. Halogen adalah unsur-unsur non-logam reaktif yang berada pada golongan 17-8A sistem periodik: fluorin F, klorin Cl, bromin Br, iodin I, astatin At, dan tenesin Ts. Sumber halogen golongan 8A. Yang pertama ada fluorin F, sumber utamanya mineral fluorit CaF, sumber terbesar mineral kriolit NaAIF, air tanah yang mengandung ion fluorid. Penjelasannya, fluorin tidak ada sebagai unsur bebas karena sangat reaktif. Ia terikat dalam bentuk senyawa pada batuan kaya mineral fluorid. Sumber halogen golongan 8A. Yang kedua ada klorin Cl, sumber utamanya air laut mengandung NaCl plus min 2,8%. Batu garam alami halit, danau atau laut tertutup dengan endapan garam tinggi. Penjelasannya, klorin sangat melimpah di alam karena adanya garam NaCl. Hampir semua sumber garam merupakan sumber klorin. Ketiga, ada bromin Br, sumber utamanya air laut, air danau garam, brin, endapan air bawah tanah yang kaya ion. Bromida, penjelasannya, bromin jarang ditemukan di kerak bumi, namun banyak terdapat dalam bentuk ion Br di air asin. Yang keempat, ada iodin I, sumber utamanya rumput laut, kelp, air laut, mineral iodida atau iodat seperti sodium iodat dan kalsium iodat. Penjelasannya, rumput laut mengakumulasi iodida sehingga menjadi sumber terbesar iodin alami. Yang kelima, ada astatin atau At, sumbernya terbentuk dari peluruhan radioaktif uranium dan thorium dalam jumlah sangat kecil. Penjelasannya, karena sangat radioaktif, astatin tidak pernah ditemukan dalam jumlah besar. Yang keenam, ada tenesin atau Ts. Sumbernya tidak ada di alam, dibuat di laboratorium melalui tumbukan atom berat. Penjelasannya, unsur superberat ini eksperimental dan bersifat sintesis. Pengertian unsur-unsur halogen golongan 8. 1. Fluorin atau F. Fluorin adalah unsur halogen berwujud gas kuning pucat, sangat reaktif dan merupakan unsur paling elektronegatif di tabel periodik. Fluorin biasanya ditemukan dalam bentuk senyawa seperti fluorida, bukan dalam keadaan bebas. 2. Klorin atau Cl. Klorin adalah gas berwarna kuning hijau dengan bau menyengat. Unsur ini sangat reaktif dan banyak ditemukan dalam bentuk ion fluorida. Pada garam dapur, klorin digunakan sebagai desinfektan dan bahan pemutih. 3. Bromin atau Br. Bromin adalah satu-satunya non-logam yang berbentuk cairan merah kecoklatan pada suhu kamar. Bromin mudah menguap menjadi gas merah dan memiliki reaktivitas sedang. Biasanya dipakai dalam industri kimia dan pembuatan obat. 4. Iodin atau R. Iodin adalah unsur halogen berbentuk padat kristal ungu tua yang menguap menjadi uap berwarna ungu. Iodin kurang reaktif dibanding F, Cl, dan Br. Unsur ini penting untuk kesehatan kelenjar tiroid manusia. 5. Astatin atau At. Astatin adalah unsur radioaktif yang sangat langka di alam. Diperkirakan berbagai bentuk padat dan berwarna gelap. Astatin tidak memiliki kegunaan praktis karena jumlahnya sangat sedikit dan mudah meluruh. 6. Tenesin adalah unsur buatan atau sintetis yang sangat radioaktif dan tidak stabil. Unsur ini hanya bertahan beberapa milidetik sebelum meluruh, karena itu tensin hanya digunakan untuk penelitian ilmiah. Kegunaan unsur-unsur halogen golongan 8A. 1. Klorin. Kegunaan: A. Pembuatan teflon. Klorin digunakan untuk membuat teflon
digunakan pada wajan anti lengket, pipa kimia, dan kabel listrik. B. Fluoridasi air dan pasta gigi, senyawa fluoride NaF, SnF2 ditambahkan pada pasta gigi untuk mencegah karies gigi. C. Pendingin dan refrigeran digunakan untuk membuat perawat, walau kini dibatasi karena merusak ozon. D. Industri nuklir UF, uranium hexafluorida digunakan dalam proses pengayaan uranium. Intinya, fluorin banyak dipakai untuk bahan anti lengket, kesehatan gigi, dan industri nuklir. 2. Klorin. Kegunaannya: A. Desinfektan air, digunakan untuk mensterilkan air minum dan kolam renang karena mampu membunuh bakteri dan virus. B. Pembuatan PVC. Klorin merupakan komponen utama pembuatan plastik PVC, digunakan untuk 1. Pipa, 2. Kabel, 3. Lantai vinil. C. Pemutihan. Natrium hipoklorit NaOCl digunakan pada pemutih pakaian dan industri kertas. D. Obat-obatan dan pestisida. Banyak produk farmasi menggunakan klorin karena bahan intermediat. Intinya, klorin sangat penting sebagai desinfektan, bahkan plastik dan bahan kimia industri. 3. Bromin Br. Kegunaan: A. Bahan pemadam kebakaran. Senyawa bromin digunakan sebagai pelamar retardan, mencegah benda terbakar cepat. D. Fotografi. Perak bromida AgBr dipakai pada film fotografi untuk menangkap cahaya. C. Pestisida. Beberapa senyawa bromin digunakan untuk membasmi hama, walau kini dibatasi karena efek lingkungan. D. Industri obat-obatan digunakan pada obat penenang pada masa lalu. Intinya, bromin bermanfaat pada bahan tahan api, fotografi, dan pestisida. 4. Iodin I. Kegunaan: A. Antiseptik. Larutan iodin digunakan untuk membersihkan luka karena efektif membunuh kuman. B. Garam. Ditambahkan ke garam dapur untuk mencegah gondok dan masalah tiroid. C. Uji pati. Iodin menghasilkan warna biru pada pati, digunakan untuk uji laboratorium. D. Bidang medis. Digunakan sebagai kontras radiologi untuk pemindaian organ. Intinya, iodin penting untuk kesehatan tiroid, antiseptik, dan laboratorium. 5. Astatin. Kegunaannya: walaupun sangat langka dan radioaktif, astatin memiliki beberapa potensi terapi kanker. Astatin digunakan dalam terapi radiasi bertarget. B. Riset nuklir. Digunakan untuk penelitian radioaktivitas dan studi unsur super berat. Intinya, astatin digunakan terutama dalam penelitian medis dan nuklir. Tennessine TS. Kegunaannya: karena merupakan unsur sintetis yang sangat tidak stabil, tidak memiliki kegunaan praktis, hanya dipakai untuk penelitian ilmiah tentang unsur super berat dan sifat atomik ekstrim. Dampak buruk halogen golongan 8K. 1. Fluorin F. Dampak buruk fluorin gas F2 sangat korosif dan dapat merusak jaringan tubuh. Kotoran fluoride berlebihan dapat menyebabkan fluorosis gigi atau gigi pecah, fluorosis tulang, tulang paru, dan gigi. Menghirup fluorin dapat menyebabkan iritasi parah pada paru-paru. Intinya yaitu fluorin berlebih berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. 2. Fluorin Cl. Dampak buruk gas fluorin beracun dan dapat menyebabkan iritasi mata dan paru-paru sesak napas, bahkan kematian pada konsentrasi tinggi. Pencemaran fluorin dapat menghasilkan senyawa organoklorin berbahaya. Contohnya yaitu klorin pernah digunakan sebagai gas beracun pada perang. 3. Bromin Br. Dampak buruk uap bromin menyebabkan iritasi kulit, kerusakan saluran pernapasan, bakar minyak. Senyawa bromin tertentu, PBDE, pestisida, bromin bersifat karsinogenik dan mencemari lingkungan. Kesimpulannya yaitu bromin berbahaya jika terkena langsung atau terhirup. 4. Iodin. Dampak buruk kekurangan iodin, gangguan tiroid, gondok. Kelebihan iodin dapat menyebabkan hipertiroidisme, iritasi saluran pencernaan. Catatannya, walaupun penting bagi tubuh, kelebihan tetap berbahaya. Kerusakan kulit jika kontak langsung. Yang kelima, astatin
Dampak buruk sangat radioaktif merusak sel tubuh, dapat menyebabkan kanker jika terpapar radiasinya karena langka. Risiko paparan sangat kecil di kehidupan sehari-hari. Keenam, Tennesines TS. Dampak buruk unsur sintetis yang sangat tidak stabil bersifat radioaktif, tidak memiliki dampak lingkungan langsung karena usia parahnya sangat pendek. 4. Kimia halogen. 1. Kereaktifan unsur halogen adalah unsur-unsur yang reaktif. Hal ini terbukti keberadaan halogen di alam sebagai senyawa. Kereaktifan halogen dipengaruhi oleh keelektronegatifnya. Semakin tinggi keelektronegatifan, maka semakin reaktif unsur halogen karena semakin mudah menarik elektron. Reaktifan halogen juga dipengaruhi oleh energi ikatan halogen. Semakin kecil energi ikatan halogen, semakin mudah diputuskan ikatan tersebut sehingga semakin reaktif halogen. 2. Daya oksidasi. Halogen merupakan pengoksidasi kuat. Sifat oksidator dari atas ke bawah semakin lemah, sehingga halogen dapat mengoksidasi ion halida di bawahnya. Sedangkan sifat reduktor ion halida makin ke bawah semakin kuat. 3. Membentuk molekul diatomik. Unsur halogen selalu dalam bentuk molekul diatomik yang sangat reaktif terhadap unsur logam maupun non-logam. 4. Asam halogen. Urutan kekuatan asam halida HF lebih kecil, HCl lebih kecil, HBr. 5. Kelarutan dalam air. Fluor, klor, dan brom larut dalam air sehingga ion sukar larut. Ion lebih mudah larut dalam cair dan larut organik seperti alkohol, eter, CHCl, CC. 4. Daya oksidasi halogen. 6. Daya oksidasi halogen. Semua halogen mempunyai potensial reduksi standar positif. Hal ini menunjukkan bahwa semua halogen merupakan oksidator dan mempunyai kecenderungan daya oksidasi semakin lemah dari F ke 1. F2 lebih besar, Cl2 lebih besar, Bl lebih besar, N2. Kesimpulan halogen golongan 8A. Halogen adalah unsur-unsur reaktif pada golongan 8A yang terdiri dari klorin F, fluorin Cl, bromin Br, iodin I, astatin At, dan tennesin Ts. Unsur-unsur ini memiliki 7 elektron valensi sehingga sangat mudah berikatan dengan unsur lain untuk membentuk senyawa. Secara umum, halogen tidak ditemukan dalam bentuk unsur bebas di alam karena sifatnya sangat reaktif. Mereka banyak ditemukan sebagai garam, mineral, air laut, dan senyawa organik. Halogen memiliki peranan penting dalam kehidupan seperti fluorin untuk teflon, kesehatan gigi, dan industri nuklir, fluorin untuk disinfeksi air, pemutih, dan plastik PVC, bromin untuk bahan tahan api dan fotografi, iodin untuk antiseptik dan kesehatan tiroid, astatin dan tennesin digunakan terutama dalam penelitian ilmiah. Namun, halogen juga memiliki dampak buruk seperti bersifat beracun dalam bentuk gas, menyebabkan iritasi kulit dan saluran pernapasan. Halogen juga memiliki dampak buruk seperti bersifat beracun dalam bentuk gas, menyebabkan iritasi kulit dan saluran pernapasan. Senyawa tertentu, misalnya organobromin dan organoklorin, dapat mencemari lingkungan. Astatin dan tennesin bersifat radioaktif. Secara keseluruhan, halogen golongan 8A adalah kelompok unsur yang sangat reaktif, memiliki kegunaan luas, tetapi juga memerlukan penanganan hati-hati karena sifatnya yang berbahaya dalam konsentrasi tinggi. Thank you.